Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, perkenalkan saya Clara Aprianti, MPM 1911060041, kelas A Pendidikan Biologi. Sekali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah dalam melaksanakan praktikum mikrobiologi. Metode aseptis dan sterilisasi. Metode aseptis adalah suatu metode atau teknik di dalam mentransfer kultur bakteria agar tidak terjadi kontaminasi oleh mikroba lain ke dalam kultur. Sedangkan sterilisasi merupakan proses destruksi atau penghilangan mikroba yang hidup. Objek yang terbebas dari kehidupan mikroba disebut steril. Cara kerja. Pastikan tempat bersih dan telah disemprot disinfektan. Pertama, cuci semua alat-alat praktikum hingga bersih menggunakan sabun sunlight. Setelah itu, bilas menggunakan air yang mengalir. Lalu, panaskan air. Setelah mendidih, gunakan air untuk membilas semua alat praktikum agar steril. Bilas semua alat-alat praktikum yang telah dicuci. Setelah itu, keringkan menggunakan tisu, pastikan tidak ada air yang menempel atau tersisa pada alat-alat praktikum. Setelah selesai, bungkus semua alat-alat praktikum yang telah cuci dan dibilas dengan air panas menggunakan aluminium foil. Pastikan sebelum dibungkus, alat sudah benar-benar bersih dan kering, tidak ada air yang tersisa. Setelah semua terbungkus, simpan di suhu ruangan dan alat siap digunakan. Enumerasi koloni mikroba. Enumerasi adalah teknik perhitungan jumlah mikroba dalam suatu media tanpa mengidentifikasi jenis mikroba, bakteri, jamur, yes, yang bertujuan untuk menentukan jumlah sel dari suatu kultur bakteri secara kuantitatif. Cara kerja. Yang pertama, kita siapkan bahan, yakni ada air comberan, air WC, air sumur, serta 9 wadah yang telah berisi 9 ml air aquades. Setelah itu, kita mulai. Pertama-tama, ambil 1 ml air comberan dan masukkan ke dalam tabung reaksi pertama. Kemudian, tutup menggunakan plastik wrap. Setelah ditutup hingga rapat, kita homogenkan di atas api. Setelah dihomogenkan, buka kembali, lalu ambil 1 ml dari tabung reaksi pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi kedua. Kemudian tutup lagi menggunakan plastik wrap, lalu homogenkan kembali di atas api. Setelah itu buka, lalu ambil 1 ml dari tabung reaksi 2, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi 3. Kemudian tutup lagi menggunakan plastik wrap agar tidak terkontaminasi dan homogenkan di atas lilin. Lakukan pengulangan yang sama pada air WC. Kemudian, masukkan 8-10 ml agar yang sudah dimasak tadi atau nutrien agar ke dalam wadah salad atau sebagai pengganti cawan Petri. Setelah selesai, tambahkan 1 ml air yang telah diencerkan tadi. Pertama, kita akan memasukkan air comberan. Setelah itu kita tutup, lalu dihomogenkan bentuk angka 8. Kemudian lakukan hal yang sama pada sampel air sumur. Masukkan 9-10 ml agar
Setelah itu, ambil 1 mili air sumur yang telah melalui proses pengenceran tadi. Kemudian homogenkan bentuk angka 8 juga. Lakukan hal yang sama juga pada sampel air WC. Setelah selesai semua, tahap terakhir adalah membungkusnya dengan plastik wrap. Lalu amati apa yang terjadi pada media agar selama 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 34 jam. Ini dia pengamatan bakteri selama 1 hari atau 1 kali 24 jam setelah inkubasi. Nah, ini ya bakteri yang tumbuhnya itu baru sangat sedikit. Dan ini setelah 2 kali 24 jam. Bakteri yang tumbuh itu jumlahnya semakin bertambah dan lebih banyak daripada hari ke-1. Saya di sini menggunakan spidol yang sama warna hitam karena di sini sangat sulit sekali mencari spidol warna biru. Sebaiknya kita menggunakan spidol yang berbeda agar kita bisa membedakan jumlah yang mana. Tapi saya di sini telah menggunakan tanda yang kecil. Ini adalah bakteri selama 3 kali 24 jam. Nah, ini bakteri yang tumbuh itu semakin banyak. Kita mengamatinya dari bawah, atas, dan tengah. Dan Uji resistensi adalah pengujian untuk mengetahui kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Beberapa senyawa organik yang dihasilkan oleh mikroba dapat bersifat sebagai zat membunuh atau memperlambat. cara kerja. Pertama, cuci 12 lembar daun sirih pada air yang mengalir, kemudian gunting hingga ukurannya kecil-kecil, lalu siram dengan 50 ml air panas. Saring air sirihnya, kemudian lakukan hal yang sama pada bubuk kunyit atau 50 ml air panas. Kemudian keduanya dikukus selama 30 menit. Lalu panaskan media agar kembar yang telah beku disimpan dalam freezer. Kemudian kita siapkan bahan-bahannya. Di sini ada 3 cawan petri yang berisi koloni terbanyak dari masing-masing sampel. Yang pertama saya ambil air sumur. Kita ambil menggunakan AC. Setelah itu kita masukkan ke dalam larutan NaCl atau larutan garam sebanyak 10 ml. Lalu kita homogenkan di atas lilin. Kemudian kita lanjut ke sampel selanjutnya, ini air comberan. Kita ambil menggunakan OC, lalu masukkan dalam larutan NaCl dan homogenkan kembali di atas lilin. Yang terakhir, di sini ada air WC. Langkahnya sama, kita ambil menggunakan OC, kemudian kita masukkan dalam larutan NaCl, lalu kita homogenkan di atas lilin yang menyala. Tahap selanjutnya, kita masukkan media agar ke dalam cawan petri dan masukkan 1 ml larutan yang telah dihomogenkan tadi ke dalam cawan petri, lalu homogenkan bentuk angka 8. Lakukan hal yang sama pada semua cawan petri. Setelah itu, selanjutnya buat 3 sumuran menggunakan pipet yang sangat kecil di dalam semua media agar. Selanjutnya masukkan ekstrak sirih ke dalam sumur yang telah dibuat tadi. Masukkan ekstrak sirih ke seluruh cawan petri. Selanjutnya adalah ekstrak kunyit. Masukkan ekstrak kunyit ke dalam lubang sumuran yang telah dibuat tadi, sama seperti ekstrak sirih tadi. Yang terakhir adalah betadin. Masukkan betadin juga sama seperti yang lainnya ke dalam sumuran yang telah dibuat di tiap-tiap cawan petri. Setelah itu, tutup semua cawan petri.
Kita akan menunggu 1 kali 24 jam. Setelah itu, kita dapat menghitung daya hambat dari setiap sumuran. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga video ini membawa manfaat dan semangat untuk praktikum mikrobiologi online.